John 22, Tuhan Yesus mengatakan, apa yang kau lepaskan di dunia akan dilepaskan di surga, apa yang kau ikat di dunia akan diikat di surga. Dalam John bab 2, Tuhan Yesus bersama dengan Maria ibunya dan murid yang dikasihi pergi ke pesta di Kana. Apa yang terjadi di sana? Mereka kehabisan anggur. Dan ibunya berkata, mereka kehabisan anggur. Lalu ia berkata, mau apa engkau daripadaku, hai perempuan? Dalam teks aslinya dikatakan, mau apa engkau daripadaku, Gune? Dua kali Yesus menyebut ibunya Gune. Yang pertama dalam bab 2, yang terakhir dalam bab 19. Di kaki salib Maria berdiri dan berkata, Gune, wanita, ini anakmu. Anak ini. So behold, this your mother. Itu kepada John, murid yang jadi dia menyerahkan ibunya. Jadi pasal itu kita tidak usah perpanjang sebab Gune artinya juga my lady. Jadi dia menganggap Maria sebagai wanita yang terhormat, menyerahkan ibunya kepada murid. Jadi Yesus bertanya, mau apa engkau padaku, hai wanita? Satu belum tiga. Tapi Maria mengatakan, apapun yang dia suruh buat saja. Sebab dia belajar dari dirinya sendiri. Lihat voluntas suami, terjadilah padaku menurut perkataan, kata Maria kepada malaikat Gabriel. Karena itu ada yang Virgin of Mary di sini, tidak dikatakan per Mariam ad Jesus. Melalui Maria kita sampai untuk beriman tulus kepada Tuhan Yesus seperti Maria sendiri. Sebab dia tidak akan katakan ya, dia katakan terjadilah padaku menurut perkataan. Oke. Jadi hal yang sama dia katakan kepada para pelayan. Apapun yang dia suruh buat. Apakah menarik di situ dikatakan ada 6 buyung atau 6 jar water. Ada 6 tempayan untuk menyimpan air. Yang dipakai untuk apa? Ada pembasuhan kaki. Karena tanah Palestina berdebu pada masa dulu, belum ada Pentorneo yang kami punya. Belum ada jalan tar. Jadi orang kalau berjalan kaki berdebu. Kalau orang masuk rumah kaki dicuci. Ya macam kita di kampung dulu di kaki tangga itu rumah panjang selalu ada buyung air kamu cuci dulu kaki. Baru diki atasnya ya. Tidak semua lata ya kamu hadir ya. Jadi hal yang sama mereka pun cuci kaki. Kalau orang itu orang terhormat tuan rumah sendiri yang ke depan, wahyu datang dia tunduk kan cuci kaki. Kalau tidak tunduk itu sama dengan siram lantai itu orangnya. Mana ada orang cuci kaki orang? Jadi cuci kaki dia harus membungkuk di depan orang, apalagi orang terhormat, lalu membasuh kakinya. Seperti Yesus membungkuk di depan para rasul. Karena itu para rasul seperti Petrus dia marah. Kamu tidak pernah boleh membasuh kaki. Karena itu adalah pekerjaan siapa? Hamba. Pekerjaan budak. Kalau orang itu orang biasa, kamu kawan-kawan yang datang atau budak tuan rumah akan pergi ke depan, pelayan maka akan basuh kaki kawan dari tuan rumah yang datang. Ya. Dan untuk membasuh kakimu, dikatakan Yesus mengubah air dari 6 tempayan yang dipakai untuk air pembasuh dan menjadi anggur yang terbaik. Karena Tuhan pesta ada yang selalu macam master of ceremony. Begitu orang bagi anggur air. Kenapa kau bagi sekarang anggur yang paling baik? Biasanya anggur baik dulu. Sesudah semua orang puas minum, baru anggur yang tidak baik. Maka kitanya ya baru memanjangnya hidup ketuanya mana ya loh. Udah mabuk, habis mabuk semuanya kasih air pun udah setuang. Kan umum begitu kan? Kalau kamu mau minum whisky yang bagus, kasih yang bagus sebelum dia mabuk. Tidak wasting pak. Nah, tidak guna. Mau kasih yang bir, mau kasih bir snow yang pokok rasa air pun dia rasa wah mana gitu. Hal yang sama. Jadi biasa mereka minum dulu anggur yang bagus, yang manis, yang pokok yang hebat, yang bagus lah. Lalu kemudian kalau orang sudah mulai puas minum, terserah mau anggur yang kelas 2, kelas 3. Tapi sekarang kamu menyimpan anggur yang terbaik sampai terakhir. Mengapa dikatakan penting kalimat ini? Air yang disimpan menjadi anggur terbaik sampai terakhir itu adalah air anggur yang diubah dari air apa? Air tempat yang pembasuh. Hanya ketika ada
niat kita untuk membungkuk di hadapan pasangan dan saling membasuh kaki, maka kemanisan itu akan tinggal seperti anggur terbaik dalam pesta di Kana sampai akhir. Itulah healing. Everyday healing. Karena kalau tidak, saya tidak tahu. Di sini saya singgung sedikit lah pasal ini kan. Kalau di Jakarta orang mau menikah sebelum pergi dia ke gereja. Pukul 9:30 atau 10 perkawinan berkat. Mereka rutin dulu pergi ke lawyer pukul 8 pagi. Sign. Kalau seandainya kita divorce, berapa peratus bagian laki, berapa peratus bagian perempuan? Kenapa? Tanya kenapa buat begitu? Jangan pada kalau nanti kami divorce tak payah kami bagi gaji lawyer lagi. Habis duit saja kayak lawyer. Kami dah jelas, dah saya mana harta-harta yang saya ambil, mana nanti kamu ambil. Goodbye. Selamat tinggal. Tapi menarik, belum kawin kamu sudah plan mau divorce. Rasa kita lah. Tapi untuk mereka tidak ada. Kami saling mencinta. Tapi seandainya, tidak maukah kamu berjuang sehingga kata seandainya itu terbuang? Susah padanya. Tak ngerti kamu. Jadi lihat, yang selalu seperti itu. Karena itu mengapa bacaan ini selalu menarik. Orang kata jangan guna nih bacaan untuk orang yang menikah. Sebab bukan pasal perkawinan. Bagus di dalam juga pasal perkawinan. Dalam kehidupan kita juga berkeluarga, dalam kekeluargaan, relasi dengan sesama pun sama. Unless you bow, then kneel in front of the one that loved you and the one you love. Dan wash their feet. Apa maksud washing their feet? Membungkuk. Ya sama kalau kita minta ampun, minta maaf, hal yang sama kan? Oke. Orang Jepun lagi. Artinya membungkuk apa? Mengakui bahwa kita merendahkan diri. Kalau kita merendahkan diri satu sama lain, maka akan tersedia, akan berubah air pembasuhan itu menjadi air anggur kemanisan sampai nanti. Karena itulah healing setiap hari ya. Maka menjadikan kemanisan itu akan tinggal sampai akhir. Saya tidak tahu, saya pun ada sedih sedikit. Hari itu ada kawan saya Ami. Lama ada kakak sama menikah sudah ini, betapa senang saya. Dia orang Marudi, saya kira kan, orang Lumbawang Dayak. Mulut ke orang di Sabah itu, Dayak ke orang di kami sana, Lumbawang ke orang di Sarawak sama. Tapi jangan kamu sebut orang Lumbawang itu mulut marah. Siapa jangan sebut orang Kadasan Dusun. Kadasan Dusun. Siapa Kadasan? Aku Kadasan. Yang orang Kadasan sebut aku Dusun, Kadasan. Sama, aku Kadasan, aku Dusun. Kenapa? Orang Murut selalu kata orang Lumbawang cakap, tidak saya bukan Murut, kata saya itu Lumbawang. Bahasa sama pun. Kenapa? Karena Murut kan anggap masih di kampung, wah kan Dusun kan orang-orang itu sudah Dusun. Kadang lain juga, maka gaya bahasa itu jadi hinam semua. Oke baik, kembali ke soal kawan-kawan Lumbawang itu kemudian kata saya menikah sudah Ami, dia menikah dengan Ipan, tapi tidak sampai dia menikah senang, pesta besar, dia pagi dengan saya juga memantau kan, tak sampai 3 bulan cerai. Sebagai teman kita rasa baru pasti rasa kita masih di depan kita mereka mengucap janji. Kenapa banyak seperti itu terjadi? Kita bukan mau mengutuk apa, tapi kadang orang tidak lagi merasa penting berjuang untuk hal seperti itu. Karena merasa tabar. Tidak lagi kemanisan. 3 bulan saja rasa manis, honeymoon. Habis 1 bulan tak muncul lagi, ada lagi honeymoon. Kecintaan yang ada. Lalu karena kita cakap, kenapa? Saya pikir ini satu hal yang dikatakan dalam Injil hari ini.
Dan kita perlu juga bukan hanya confession dalam sakramen, tapi untuk confession dalam sakramen pengakuan dosa. Kenapa kita pilih berlutut? Karena mau mengakui aku telah berdosa kepadamu ya Bapa dan kepada surga. Dan kalau begitu kita dengan sesama juga pilih forgiveness. Baik, berkaitan dengan forgiveness kita kembali ke doa Bapa kami. Bagian ketiga dari doa Bapa kami sesudah 3 kali menyebut nama Tuhan dengan amat hormat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Lalu kemudian kepada kita sendiri, berilah kami roti setiap hari, rezeki kami. Dan ampunilah dosa kami apa yang berikut. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lalu Tuhan Yesus katakan doa itu, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Kalau begitu, kalau saya tidak ampuni orang, pada Tuhan tidak ampuni saya tidak tahu. Tuhan tetap ampuni, pasti. Tapi masalahnya hati kamu tidak terbuka, macam mana orang boleh masuk dalam pintu hati kamu? Kalau katakan, bagilah saya Tuhan rahmat, tapi tangan kamu masih begini, mana mau letak? Tapi tidak terbuka. Maka kedekutlah Tuhan ini, bagilah. Orang meminta macam mana? Jari terbuka. Orang iman untuk sapi apa mana ya? Maka kami datang ke rumah Tuhan untuk suruh mau jari kami bukan lagi terbuka dan cakap mau jari kami kembali ke dunia. Mundur semua dah. Kembang macam bunga kah? Artinya artinya apa? Melundurkan hati. Kami datang padamu. Kan pada Tuhan kan lagu itu kan. Jadi maksudnya apa? Kalau doa Bapa kami dikatakan, apakah kita tidak diampuni Tuhan kalau kita tidak mengampuni dosa orang? Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang berdosa. Bukan sekedar ampuni kami Tuhan sebab saya sudah mengampuni sesama, tidak. Umumnya tidak. Ampunilah kami Tuhan agar kami pun belajar mengampuni sesama. Bacaan kemarin, dalam Injil kemarin, kan orang yang berutang berapa? 1.000 talenta. Lalu tuannya bebas. Siapa yang berutang 100 dinar? Teman hamba itu berutang berapa kepada orang yang berutang 100 dinar. Lalu apa yang dia buat? Dia tangkap orang itu, bayar utang, dia masukkan penjara sampai dibayar. Akhirnya tuan raja itu marah. 1.000 talenta itu bukan sedikit. 1.000 talenta itu sama dengan duit sekarang sekitar 300 lori silver. Macam mana tuh hamba boleh dapat utang, boleh berutang pada tuan dia 300 lori silver? Tak tahu. Tapi kawan dia berutang 100 denari. Ingat 1 denari itu adalah salary untuk apa? Bekerja satu hari. Waktu orang bekerja di kebun anggur, orang tua itu panggil orang yang awal pagi sampai yang datang petang. Semua dibayar 1 denari sehari. Maka 100 denari artinya 100 hari kerja. Bandingkan dengan 300 lori silver dengan 100 denari. Tapi hamba yang baru dibebaskan hutang 1.000 talenta tidak dapat melepaskan hutang 100 denari. Kenapa Injil itu dikatakan 100 denari? Karena itu adalah utang sehari-hari. Artinya apa? Kalau kita katakan Tuhan sudah mengampuni dosa seluruh hidupku, menyelamatkan hidupku, mengapa kita tidak boleh mengampuni sesama kita yang berdosa harian? Salah sehari-hari, salah cakap, salah sikap. Sementara Tuhan sudah menghapuskan dosa kita seluruh hidup. Yang dikatakan 1.000 talenta. Dia membayar dengan dirinya pun tak dapat. Kalau kita katakan Tuhan Yesus, darah Yesus kata Muhammad sudah melunaskan segala dosa. Tapi kita susah menghapus utang orang yang kecil, sehari-hari, salah harian.
Karena itu dalam doa Bapa kami dikatakan ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan itulah yang mau saya katakan berkaitan dengan bacaan yang kita baca dari Injil Yohanes bab 2 tadi. Berkaitan dengan healing sakramen pengakuan dosa. Dalam sakramen pengakuan dosa kita healing relasi kita dengan Tuhan. Selain kita healing relasi kita dengan Tuhan, kita healing relasi kita dengan sesama. Siapa yang pertama-tama membuatnya? Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita melihat kayu salib, tidak ada kayu salib yang hanya kayu ke atas. Kayu salib adalah kayu vertikal dan kayu melintang horizontal yang melambangkan hubungan dengan Tuhan vertikal dengan hubungan dengan sesama horizontal. Kalau salah satu putus itu bukan salib. Itu bukan salib. Maka tiada salib, tiada cross tanpa kayu vertikal dengan kayu horizontal. Benar bahwa relasi kadang mempertahankan relasi dengan sesama, dengan Tuhan itu sama dengan memikul cross. Betul. Setiap hari kita punya salib hidup kita, tapi Tuhan Yesus katakan apa? Pikullah kuk tahu kan? Dan belajarlah daripada. Dia kata dalam Injil, pikullah kuku dan belajarlah daripadaku, sebab dikatakan kuk atau yok yang kamu pikul dariku adalah ringan. Cuma pula ringan, beban pula ringan. Artinya kita membawa beban bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak katakan pikullah yok dan saya di belakang. Tahu yok apa kalau disebut yok di sini? Yang untuk membaca itu dia letak di atas lembu, di atas karabau diletak. Apa yang di sini ditempuk? Hah? Kuk juga. Kuk juga. Yok. Jadi biasa yok di belakang orang yang dengan itu bacakan, tekan di belakang, lalu itu karabau tarik, lalu tanah tuh. Sekarang tidak ada lagi. Nah, di Sabah masih ya dulu. Masih kan yang disebut orang membaca. Meluku kalau kami disebut membaca artinya membalik arah, maka itu bisa baca itu tekan di belakang. Yesus tidak mau menggambarkan pikullah kuk atau yok yang kita bagi dan saya di belakang kamu, saya tinjak itu bisa baca, tarik, bukan. Yesus katakan pikullah yok dan belajarlah daripada. Artinya apa? Kita memikul salib yok bersama dengan Tuhan, belajar dari Tuhan. Tapi dia tidak berdiri di belakang dan menginjak itu pisau baca. Dan kita yang selalu katakan saya tidak mau memikul salib. Kita tidak mau berjalan karena kita meletakkan pisau baca itu. Kita selalu tertancap karena kita selalu mengingat yang di belakang. Karena sesuatu yang di belakang, kesalahan pada masa lalu yang orang lain buat dan kita buat menyulitkan kita untuk maju ke depan, membuat kita berat. Tuhan Yesus katakan tidak, jangan letak di belakang itu pisau, bawa bersama jalan bersama dengan aku. Artinya apa? Hidupi yang sekarang. Jangan stuck pada masa lalu. Seringkali kita stuck pada masa lalu karena kita melihat orang sekarang adalah orang yang dulu. Kenal saya ya. Macam orang tak dapat berubah kan? Kenal saya. Apa orang tak dapat berubah? Transformasi saja berubah terus. Jadi kita selalu macam tu. Kenal dulu. Tak payah cakap ya. Kenal saya dulu. Tuhan tak kenal semua dalam. Kenapa? Yang kita bukan kita kenal dia sekarang. Kita kenal pengalaman pahit kita dengan dia. Maka kadang-kadang kita melihat orang bukan melihat orang seutuhnya, kita melihat bundi hati. Jadi kita melihat luka kita. Kalau lihat orang, dia tahu. Kita tidak melihat orangnya, kita melihat luka kita sendiri. Jadi saudara-saudara terkasih, itu sebab kita perlu dalam sakramen pengakuan dosa itu adalah merendahkan hati, mengakui kesalahan, dosa, kekurangan kita, lalu menyatakan dosa dan kekurangan kita. Kenapa perlu menyatakan? Bahwa kita sadar apa yang telah kita perbuat. Lalu yang terakhir adalah penitensi, melakukan penance, hukuman pertobatan, dan berubah hidup, conversion.
Hanya dengan itu relasi kita dengan Tuhan dipulihkan, dan seraya relasi kita dengan Tuhan dipulihkan, relasi kita dengan sesama juga dibenarkan. Itu saja yang mau saya bagi. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada yang takut confession? Kadang itu perlu ditanya. Ada yang takut. Saya selalu kalau saya banyak takut confession. Itu pernah kawan Legend Mary yang semangat mereka semua message saya. Ayo kami habis naik. Kami lah, sebab kami sebelum Christmas, sebelum Easter, kami ada confession rame-rame. Untuk ibadah semua pada datang. Lalu semua yang English speaking English, yang Mandarin saya datang saja. Kata Mandarin pun datang saja. Tuhan sebut waktu ke Allah. Aku kecil. Saya pada mau kecil. Itu saya tahu. Kalau yang mau ini konsep. Kalian tak tahu saya itu bagi namanya budaya Indonesia. Jadi menariknya ramai yang datang. Itu persiapan sebelum Christmas, sebelum Easter. Kawan-kawan saya tanya, yang Legend Mary yang English speaking, pada ayo kami lah banyak. Oke. Which room? I don't know lah. Which room mereka orang Bishop will share. Oke, pada oke. Ayo people coming lah. Ya lah, why this is one school. Sampai pada tunggu mana kawan-kawan Legend Mary kita ada datang. Udah meeting Legend Mary berikut tanya mana kalian? Tidak ada kalian datang pada. That's why we ask you coming or not, so we could avoid which room. Saya tanya ada datang pada hati-hati mana dirinya. Jangan kita itu. Kenapa? Malu lah. Kenapa malu ya tiap minggu kita jumpa begini nanti pada dari kami kan? Iya, dosa saya. Tapi benar. Saya punya kawan yang iman juga pada tua, dia beli sana bini dia pun dia kerja school, dia cakap, padahal dulu saya pun pernah pengakuan dengan kamu, ya kak? Saya tak ingat kan? Saya bilang sebelum saya berkawan dengan kalian saya tidak tahu. Ya pernah, saya ingat saya mengaku dengan pada. Masih kau ingat pada dosa saya pada dia? Saya kau saya tahu pun tidak. Saya cakap, apa lagi masih kau ingat? Lalu nanti berikut ada apa-apa? Tidak, nah itu. Tapi itu manusiawi lah, tidak makan kata malu. Tapi yang saya kata, tak payahlah malu. Yang pertama ingat, pada tidak akan ingat-ingat. Seperti Tuhan sendiri tidak mengingat dosa. Jadi pada pun apa? Itu apa mengingat-ingat dosa orang? Setiap kita pun punya dosa. Yang kadang-kadang kita pun susah hati juga mengingat. Tak dapat loh mengingat semua itu apa diingat ya kita dapat. Jadi seperti itu juga untuk apa kalian mengingat? Dan satu hal yang lain lagi, percayalah bahwa Tuhan mengampuni dosa kita. Itu selalu orang datang pengakuan dosa berulang-ulang kali. Benar, karena perasaan kita masih guilty. Saya punya satu orang selalu datang dengan saya, pasti setiap hari Minggu kalau saya bisa Inggris, pasti dia datang. Lalu dia cakap pertama pada I beg your sorry, come again with the same sin. Apa? The same sin, tak ada masalah lah dosa sama. Ya, I still cannot be relieved. Tak dapat sembuh dia rasa. Sebab dia cakap masalah apa? Dia menggugurkan kandungan. Itu dosa bilang masa dia masih remaja. Dia sekarang umur berapa? 69 tahun. So, saya bilang berapa tahun kamu bawa dengan air mata ini? Saya tidak percaya bahwa Tuhan akan mengampuniku yang membunuh anakku sendiri. Itu lihat kadang kita dengar itu pun kita yang rasa terenyuh kan. Sebab dia tidak bapak paksa. Kalau kamu cakap percaya apa orang yang punya perasaan. Dan kita pun bukan Tuhan. Kalau nanti dia tanya, kawan asking, are you God that make me a student that I've been forgiven? Apa kamu Tuhan? Do you have a guarantee? Ini bukan garanti kita. Your faith is guarantee. Your hope is guarantee. It's not the hope of the priest. It's not the faith of the priest. Bukan iman pada, bukan hope daripada hope kita. Tapi kadang orang tidak dapat. Dari dia umur 20 tahun sampai umur 69 tahun. Berapa tahun dia bawa? Tiap hari itu guilty. Sambil menangis dan cakap, saya sudah membunuh anak saya. Kamu dulu saya membunuh itu. Itu
because MBA dia dapat dulu kan, married because of children. Kan MBA kan, married because of accident. So itu yang kadang susah kalau kita cakap orang sampai berubah. Yo udah kita percayalah. Udah kita macam ini. Kamu mau bagi saya garansi? It's my faith. Ini kan. Jadi kadang orang selalu datang baru lagi, tapi mau saya katakan sekarang percaya. Sebab Tuhan sendiri tidak mau kita menderita. Give. Tapi kadang-kadang, mudah betul Pak. Dia cakap, kalau saya percaya mudah betul, saya rasa itu nafas anak saya bunuh untuk dulu saya gugurkan itu tidak ada masalah. Bila anggap itu penting, kenapa belum gugurkan? Saya marah sudah, tapi tak bertahan. Coba sebagai pada dalam nafas kan harus simpulkan tapi doanya. Dulu kau buang, sekarang kau cakap saya. Tapi benar, kita mau janji macam itu sebab ini perasaan guilty. Ini bukan menyakiti orang, tapi menyakiti diri sendiri. Itu yang kita katakan, saya katakan tadi macam orang membaca kita di belakang. Maka berat kita melangkah. Bukan hanya soal menggugurkan, banyak hal. Dosa kita di masa silam membuat kita berat orang. Berat bertemu orang. Berat untuk melakukan sesuatu. Kenapa? Karena kita takut jatuh lagi. Karena kita takut salah lagi. Karena kita takut mengulang lagi apa yang pernah salah dalam kehidupan. Kadang kita sering dalam sakramen Tuhan. Gue mau mengatakan hal itu tidak berarti. Bukan mengatakan sakit hati kita tidak berarti. Tapi apa untuk? Kata-kata tadi dalam tengah-tengah cerita saya. Apa jadikan hati kita di prison ada untuk? Kau tak boleh itu daftar dalam jabatan pencatatan negara itu kau dapat bayar gaji kau berapa kau jaga nama dalam prison kau tidak terdaftar tidak register itu prison dalam hati kita tidak ada bayar gaji kita simpan nama-nama orang di situ kita ada salary negara kau bayar kau penjarakan banyak nama musik dalam hati kamu tapi kadang-kadang susah so the last before I end this. Kawan saya selalu cakap etikis. Mungkin ada beberapa karena mungkin waktu kita pertemuan di sini atau sorry. Dia orang dulu antu sebenarnya, Iban, tapi sebelah sudah dekat Iban sana karena itu Iban dia susah dimengerti. Karena Iban ya Iban dia kan, tak sama sebagai Iban kita ini bukan. Lalu kalau dia cakap kadang-kadang susah. Kalau dia cakap kadang susah dimengerti. Dia cakap dengan saya, padahal kalau saya susah dengan dia cakap. Dia kata, forgive and forget. Maka mudah. Maafkan dan kadang-kadang tidak mudah untuk melupakan. Dan memang tidak disarankan. Sebab kadang-kadang kalau kita belajar melupakan tapi tak pernah memaafkan, itu lain cerita. So sekali kamu teringat lagi sakitnya akan menjadi luar biasa. Sakitnya tulis. Baik, jadi yang mau dikatakan forgive dulu, baru forgive. Forgive siapa? Kadang-kadang tidak mudah forgive orang. Saya mau katakan kita forgive diri sendiri. Seperti pada itu ibu yang datang sampai umur 69 tahun, kamu hitung dari umur 20 tahun dia melakukannya, 69 tahun umur dia datang dengan saya masih membawa itu guilty, perasaan salah. Dan saya katakan forgive dirimu sendiri. Karena mungkin kamu belum boleh forgive orang yang melakukannya. Mungkin kamu belum boleh forgive orang yang menjadi alasan kenapa itu jadi, atau orang yang menyakiti. Tapi forgive dirimu sendiri. Karena kalau tidak, kasihan ya. Orang sendiri tidak kasihan dengan kita. Karena kita marah dengan orang sudah lupa. Tapi kita masih marah. Orang sebut nama dia, kita naik darah. Kita pergi dokter sana lagi kan cek tensi darah. Orang sana makan hijau sana tenang-tenang. Wah, tambah lupa. Tapi kadang-kadang kita forgive diri kita. Mungkin kadang kita belum boleh forgive. Saya tidak boleh maafkan. Tapi saya maafkan diri saya. Tak apa, saya tidak ingin. Tapi nanti satu waktu baru saya maafkan. Belajar dulu forgive diri sendiri. Kita belajar forgive diri sendiri. Baru perlahan dengan rahmat.
Nanti saya kira ada di PowerPoint saya kan. Sebab kita perlukan satu hal untuk sakramen ini apa? Because the prayer also doanya mengharap Tuhan memberi kita rahmat pengampunan, bukan hanya Tuhan mengampuni kita, tapi rahmat untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Baik, saudara-saudari terkasih, itu saja boleh saya bagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau sharing, kita masih ada. Jadi saya minta siapa yang ada sharing mau sampaikan sesuatu.